kedengaran dari cacing kita ya, kedengaran gitu ya. Ya saya apalagi orang lapar itu tidak konsen lagi sama Tuhan. Itu kan mereka. Oh. Tapi Petrus tidak seperti itu. Justru dia memperhatikan pernyataan Tuhan dalam kondisi yang dia lapar itu, yang kemudian nanti dia merubah semua pola pikir. Memang persoalan lapar ini juga banyak merubah pola pikir orang. Persoalan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Kita kembali kepada teks tadi dalam ayat 10, 11, 12 kita bisa baca itu. Dari langit katanya ada kain lebar yang berisi berbagai jenis binatang-binatang. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat 13, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makan. Ini Tuhan yang mengatakan. Tapi Petrus menolak apa yang Tuhan katakan. Kayak bagus. Ya, kalau kita pakai bahasa kita, saya tidak akan makan makanan yang haram, yang tidak halal. Petrus ini seolah-olah apa ya? Petrus sudah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia sepertinya belum mengenal Tuhan, masih melawan sama Tuhan. Memang kita tahu lah bagaimana Petrus dalam sejarah hidupnya Bapak Ibu ya. Petrus ini murid yang paling banyak bicara, kelihatan paling berani, tetapi ujung-ujungnya ternyata paling pengecut. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan di Pamonas sana Petrus ini selalu diistilahkan sebagai orang yang bangkingan. Petrus itulah Petrus, dan selalu menampilkan diri seolah dia adalah paling murid, paling hebat, begitu ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, bahkan dia juga menghalalkan kekerasan. Ada persoalan telinga waktu di taman Firdaus, taman Getsemani itu, Bapak Ibu sekalian, kita mengingat itu tentunya. Tapi demikian, Pak Petrus mengalami perubahan dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya seberdosa apapun manusia, jika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima. Itu sangat terbukti. Amin. Sebersalah apapun orang, Tuhan pasti menerima. Amin. Jadi kita tidak punya hak untuk tidak menerima siapapun juga yang mengakui kesalahan. Ini menjadi prinsip yang paling penting di dalam keselamatan yang diberangkat oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Petrus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Padahal kita tahu apa yang terjadi dalam dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dan karena keterikatannya kepada imannya, Bapak Ibu sekalian, ternyata Petrus itu masih sangat fanatik dengan hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Itu sebabnya dia mengatakan kepada Tuhan, tidak, saya tidak akan makan makanan yang haram. Dan waktu itu Petrus tidak fokus kepada Tuhan, tapi dia fokus kepada tradisi. Di sini masalahnya. Tapi kemudian Tuhan mendorong pikiran dari Petrus ayat 15. Kedengaranlah suara yang mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini dia Bapak. Jadi kita harus fokus. Lalu dalam tradisi itu ada ajaran-ajaran yang bla 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 seperti ini, dan kemudian Tuhan memperbaiki semuanya itu menyempurnakannya. Itu sebabnya juga banyak orang mengatakan, ya kita semua pasti paham kalau baca kita jangan sepotong-sepotong. Tapi lihatlah rangkaian yang berkesinambungan sehingga kita dapat memahaminya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat 16 ini luar biasa. Hal itu dikatakan Tuhan kepada Petrus sampai 3 kali. 3 kali. Dan ini mengingatkan kepada penyangkalan Petrus. Dan juga mengingatkan peristiwa Petrus di hadapan Yesus ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari 3 kali. Penyangkalan 3 kali juga Tuhan berkata, apakah kau mengasihi aku? Gembalakan aku. Domba-domba Allah 3 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya seringkali juga dalam pelayanan kita ya Bapak Ibu sekalian, tidak cukup sekali ulang
Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Petrus menerima apa yang Tuhan katakan. Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita kembali ke doa Bapak kami, makanan yang secukupnya, apanya kalau over itu baru haram. Tapi kalau secukupnya, ya itu di sana, mungkin di sini juga ya. Itu penyakit yang paling banyak sekarang adalah tekanan naik. Tekanan naik ya. Kenapa tekanan naik? Udah sejauh-jauh. Tekanan naik karena tekoni dan tekeni. Selama maaf, tidak ada yang tidak mengerti. Tekanan tekoni itu plesetan dari mangkoni. Mangkoni itu makan. Tekeni itu plesetan dari mangkeni. Mangkeni itu sudah makan, bawa lagi pulang. Gitu ya. Nah, itu ya. Saya khawatir ibu-ibu di tempat lain dan di sini. Tempat pesta. Tasnya luar biasa, merek Hermes, merek macam-macam gitu kan. Kenapa saya tahu ya merek itu? Ya. Tapi isinya pasti ada tas cerewet gitu. Itu dalam rangka tekoni dan tekeni. Akibatnya tekanan naik. Kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau Bandung di sana di bawah, banyak orang yang tekanan naik. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang harap tentunya kalau tidak kita doakan dan kemudian over gitu ya. Tapi bukan itu soal kita. Tapi apa maksud dari penglihatan itu kepada Petrus? Apa maknanya? Kemana arah tujuannya sebenarnya? Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga dalam hubungan sosial, dalam pergaulan. Ayat 28 ini semakin menegaskan. Petrus berkata kepada mereka setelah tadi dia memahami apa maksud Tuhan itu, bahwa apa yang dianggap tidak baik oleh manusia, kalau Tuhan itu anggap itu baik, maka itu adalah baik. Dia katakan di ayat 28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi itu bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahu. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian. Ada larangan waktu itu ya, yang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Bagi yang sudah pernah ke Israel, Bapak Ibu sekalian pasti melihat kenyataan itu. Bagaimana mereka hidup seperti itu ya. Walaupun sudah ada juga Yahudi yang ya karena dia berbisnis ya harus ya bergaul dengan semua orang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita lihat tentunya dalam kehidupan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa ini terjadi? Karena pertemuan antara Cornelius dan Petrus. Karena Cornelius pada akhirnya dia dibaptis. Intinya bahwa keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi yang selalu menganggap dirinya superior, yang utama, umat Tuhan, yang dipilih, diistimewakan. Tetapi yang terpenting adalah putusan dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan melakukan pendekatan mulai dari makanan. Luar biasa. Ini pengalaman Petrus ini luar biasa. Waktu Tuhan juga baru bangkit, mereka bertemu di tepi pantai ya. Tuhan juga mulai dengan makanan untuk Petrus. Saya tidak tahu persis mengapa pendekatan makanan selalu dikatakan dihubungkan dengan Petrus pada waktu itu. Tetapi kita lebih baik melihat makanannya. Karena itu yang paling dekat dalam kehidupan kita ini. Jadi setiap kali makan, sebentar Bapak Ibu makan, ingatlah Petrus ya. Boleh tahu dan semua peristiwa yang terjadi pada diri setiap mangkoni. Ingat, apa kalau Petrus kan itu? Petrus, ingat itu. Ada banyak peristiwa yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, itulah yang kemudian Petrus mengambil kesimpulan sebagai keyakinan iman bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Di Alkitab kata bangsa itu terdapat di 1453 ayat
yaitu laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, teruna, remaja. Nah, terima kasih tadi ada persekutuan remaja nyanyi luar biasa itu. Nanti remaja cari ya.